Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan kepada kita pada hari ini dalam rangka mengikuti Zoom meeting di komunitas PMM Ukta 50 Ketang. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati, mungkin di sini kita sudah hadir sebanyak 23 peserta. Kemudian salam kita juga buat Ibu Riri sebagai ketua komunitas kita di Niko. Kemudian buat ibu-ibu semua, bapak ibu semua yang hadir. Kemudian Bu narasumber kita yaitu Bu Yosradini. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai, kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu yang hadir pada saat ini, mungkin untuk 1 jam ke depan kita akan diisi oleh narasumber kita. Baiklah, perkenalan kita bacakan dulu profil narasumber kita yaitu Ibu Yosradini SPD. Beliau adalah Ketua Pengelola dari PKBM Berkat Usaha Kabupaten Sejunjung. Beliau juga seorang asesor Banpau PNF Sumatera Barat dan juga guru PAUD di PKBM Berkat Usaha Kabupaten Sejunjung. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini narasumber kita akan memberikan ilmunya kepada kita yaitu mengenai dengan judul Panduan PMM dan Pendaftaran IKM di tahun 2023-2024 ini. Baiklah Bapak Ibu, silakan kepada Ibu Yosradini untuk memaparkan materinya pada hari ini. Silakan Bu Yosra. Bu Yosradini. Assalamualaikum Bunda. Bunda Yosra. Terlempar keluar ini Bu Eva. Lempar keluar. Iya, sepertinya tidak ada di daftar nama lagi. Mungkin dia juga ada apa katanya? Badai di sana katanya. Oh, lagi badai. Materinya juga tidak di ini. Apa Mungkin kita untuk apa ya Bu, panduan PMM kita apa aja lah Bu, ini ada juga bahan sedikit, kita buka aja dulu. Oke, silakan Ibu buka dulu. Iya. Kemudian Nanti kalau si Bunda sudah masuk, kita lanjut lagi sama Bunda Yosra. Oke, silakan Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk
menggantikan posisi Bu Yosra sebentar ini, baru dia keluar Zoom. Kita gantikan sebentar, kalau dia masuk kita lanjut sama dia nanti. Ini materinya kita ambil aja dari panduan pendaftaran kurikulum merdeka tahun ajaran 2023-2024 di PMM. Ini materinya bukan berupa PPT Bapak Ibunya, karena kita mengisi mendadak aja karena nggak ada persiapan untuk bikin PPT-nya, tapi bahan kita ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendaftaran PMM ini sudah mulai dibuka pada tanggal 6 kemarin sampai bulan Maret nantinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di PMM, silahkan nanti mendaftarkan lembaganya di PMM ini. Mungkin sebelum masuk ke pendaftaran, kita lihat dulu sedikit istilah-istilah yang ada di dalam PMM atau di implementasi kurikulum merdeka. Pertama yaitu PMM. Ini adalah bagian atau strategi yang ada pada implementasi kurikulum merdeka. Yang mana pertama itu PMM. PMM itu platform Merdeka Mengajar adalah suatu platform edukasi yang dapat diakses melalui aplikasi gawai ataupun website dengan webnya https://guru.kemendikbud.go.id, yang mana digunakan untuk membantu pendidik untuk mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian itu di PMM ini ada beberapa macam istilah juga. Pertama itu mandiri belajar. Maksudnya di sini adalah mandiri belajar itu satuan mempergunakan masih memakai struktur kurikulum 2013 dan mengembangkannya sesuai dengan lembaga masing-masing. Sebentar Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak. Ya. Ayalah oleh. Silakan hubungi nanti Uni masuk sekarang nih. Nanti apa ya? Oke. Ya nanti kalau masuk. Oke lah. Oke. Ya oke, kalau masuk nanti ya, nggak bisa ya. Oke Mun. Kemudian ada mandiri berubah. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dengan mengembangkan kurikulum merdeka pendidikannya, menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Itu yang berubah. Kemudian ada lagi berbagi. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Dengan komitmen membagikan praktik-praktik baiknya kepada satuan pendidikan lainnya. Kemudian ada akun belajar ID. Akun belajar ID terdiri dari nama akun dan kata sandi yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek dan dapat digunakan untuk mengakses layanan pembelajaran dan bentuk layanan di bidang pendidikan. Jadi inilah yang ada di dalam PMM ini nantinya. Bagi satuan pendidikan mungkin sudah pernah mengisi, juga ada yang mengisi mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Bagi siapa yang sudah pernah mengisi, nanti boleh dirubah. Mungkin dulu ngisi mandiri belajar, sekarang mau mengisi mandiri berubah, bisa diubah nantinya. Jadi ini adalah jadwal pendaftaran dari tanggal 6 Februari sampai 31 Maret. Nih, selama masa pendaftaran, satuan pendidikan bisa merubah opsi kurikulum merdeka maksimal 3 kali. Ini ada batas waktunya, ada sampai 3 kali.
Mungkin dari mandiri belajar dia sudah mau berubah, dari berubah mau berbagi. Itu boleh sebanyak 3 kali. Kemudian yang harus disiapkan satuan pendidikan untuk pendaftaran IKM adalah 1. Pahami status pendaftaran satuan pendidikan, apakah pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun 2022. Kemudian download aplikasi PMM minimal versi 1.25 atau akses ke laman guru Kemdikbud.go.id. Ini syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh satuan. Kemudian memiliki akun belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah atau tidak terbatas pada domain atau admin belajar ID. Kemudian mengikuti alur pendaftaran hingga selesai. Kemudian bagi sekolah swasta ada surat izin dari yayasannya. Kemudian bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar, ini juga syaratnya ada. Seluruh satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dapat melaksanakan refleksi dan melanjutkan atau mengubah opsinya. Dari opsi 3 tadi bisa dirubah, mungkin dari belajar, berubah, dan berbagi. Kemudian satu pendidikan yang sudah terdaftar di Mandiri Belajar di tahun 2022 bisa memilih opsi kurikulum merdeka di tahun 2023. Kemudian satuan pendidikan yang terdaftar Mandiri Berubah di tahun 2022 bisa memilih opsi Mandiri Berubah dan Mandiri Berbagi. Ini adalah kelebihan-kelebihan dari satuan yang sudah mendaftar di tahun 2022. Satuan pendidikan yang sudah terdaftar Mandiri Berbagi 2022 hanya bisa melanjutkan opsi Mandiri Berbagi. Di batasnya untuk berbagi sampai di sini tidak bisa melanjutkan ke atas lagi. Karena berbagi ini adalah yang terakhir ini. Nah, ini adalah tata cara pendaftaran secara umum. Yang mana pertama itu kita masuk ke PMM dengan akun Belajar ID. Di sini akun Belajar ID bisa kita dapatkan dari terdaftar di Dapodik. Kemudian kita masuk juga di SIM PKB. Dari akun ini kita bisa ataukan juga di SIM PKB, bisa masuk dari akun SIM PKB juga. Bagi Bapak Ibu yang belum terdaftar di Dapodik tidak bisa masuk atau belum bisa memiliki akun Belajar ID. Jadi orang-orang atau kita-kita yang sudah masuk Dapodik baru bisa mendapatkan akun Belajar ID. Di sini mungkin pengetahuan kita, akun Belajar ID ini ada sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai admin, dan juga sebagai kepala sekolah. Itu akun-akun Belajar ID yang bisa kita dapati. Akun sebagai kepala sekolah, akun sebagai admin, akun sebagai pendidik, dan juga akun sebagai guru. Seperti saya pengalaman itu di PAUD sebagai guru, di PKBM sebagai pendidik. Jadi mungkin nanti banyak akun Belajar ID yang kita punya. Kalau kita banyak yang mengelola satuan. Kemudian dari punya akun Belajar ID kita masuk ke halaman utama PMM dengan mengklik bagian pengumuman dan jadwal terkini. Kemudian klik daftar di sini. Kemudian klik mulai pendaftaran. Ini alur-alurnya Bapak Ibu ya. Pastikan diri kita dan satuan sudah sesuai. Kemudian pelajari kurikulum merdeka dengan menonton video mengenai kurikulum merdeka. Memilih opsi awal kurikulum merdeka. Kemudian ada kuesioner untuk mendapatkan rekomendasi kategori yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Khusus satuan swasta itu dengan syarat ada mengunggah surat dari yayasan. Ini adalah tata cara pendaftaran secara umum. Kemudian keenam, pilih kategori kurikulum merdeka, bisa berdasarkan rekomendasi atau sesuai dengan pilihan yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, pendaftaran selesai, Anda akan mendapatkan rekap pendaftaran selesai berhasil mendaftar. Ini adalah alur-alur yang akan dilakukan dalam pendaftaran masuk ke PMM.
Ini adalah ini tata cara pendaftaran secara umum bagi satuan pendidikan yang sudah mendaftar di tahun 2022 dan ingin mengubah opsi. Ini adalah cara yang untuk yang Pak. sudah terdaftar. Apa share screen-nya nggak muncul, Bu? Ah? Share screen-nya nggak muncul? Muncul, Bu. Nggak muncul Wow. screen-nya. Udah di-share tadi ya? Enggak, ini Bu Eva yang muncul, nggak share screen muncul. Ya udah nih saya tampil juga nih. Udah cerita tadi, Bu. New share. Nah, ini ya Bu ya. Ini saya share ya. Oke, udah muncul, Bu. Udah kan? Oke, udah. Ya. Ini sudah masuk kita tata cara pendaftaran secara umum yang sudah mendaftar di tahun 2022. Ini berupa buku panduan aja Bu Riri, kita bukan nggak ada PPT-nya, kita buka buku panduan aja ya Bu ya. Ini adalah perbedaan pengisian langkah pendaftaran, pendaftaran baru dan pendaftaran satuan yang sudah terdaftar di tahun 2022. Langkah-langkah pendaftaran kan ada tadi login ke PMM dengan akun Belajar ID. Pendaftar baru ini ada checklistnya. Ini adalah langkah-langkah yang akan kita ikuti. Mulai pendaftaran, pastikan data diri dan data satuan pendidikan sudah benar. Pelajari 2 video kurikulum. Ini syarat-syaratnya nih untuk mendapatkan terdaftar di PMM. Satuan pendidikan swasta menggugah surat izin yayasan, melakukan refleksi dengan mengisi kuesioner, memilih opsi kurikulum merdeka, kemudian melihat serta memastikan rekap dan status pendaftaran telah sesuai. Di sini ada bedanya antara pendaftar baru dengan pendaftar lama yang di tahun 2022. Berarti yang sudah terdaftar di tahun 2022 tidak melaksanakan ini lagi, tidak mempelajari 2 video, kemudian juga tidak mengunggah surat izin dari yayasan. Ini pengecualian yang untuk yang sudah mendaftar di tahun 2022. Masuk ke PMM. Nah, ini syarat juga yang untuk masuk ke PMM. Siapa yang bisa melakukan pendaftaran ke kurikulum merdeka di PMM ini adalah pertama kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT. Kepala sekolah dan tidak memiliki akun Belajar ID yang terdata. Ulang lagi Bapak Ibu ya. Kepala sekolah atau guru yang ditunjuk sebagai PLT kepala sekolah dan memiliki akun Belajar ID yang terdata sebagai kepala sekolah atau tidak terbatas pada domain atau admin dan tidak terbatas pada domain admin Belajar ID. Ini berarti kepala sekolah dengan admin Belajar ID. Jika ingin melakukan pendaftaran dengan pendampingan wakil kepala sekolah, guru atau operator, silakan menggunakan akun Belajar ID kepala sekolah bersama-sama dalam melakukan tahap pendaftaran. Jika Anda memenuhi kedua poin tersebut, namun terkendala mengakses pendaftaran kurikulum merdeka, silakan lihat informasi lebih lanjut. Di http://bit.ly alur pendaftaran IKM. Di sini juga banyak kawan-kawan berkendala masuk. Mungkin ada alurnya yang akan kita masuki. Sepertinya si Bu Yosradini sudah masuk nih. Bunda Yosra? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPT-nya sudah ada? Sudah ya, mohon maaf rekan-rekan ya, nih maklum kalau tinggal di daerah nih seperti ini. Saya stop screen saya ya. Oh, boleh, ya silakan. Makasih banyak Uni Eva. Iya, silakan Bunda. Oh, tadi udah ya, pembukaan udah ya Uni ya. Oke. Udah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik rekan-rekan semuanya, guru-guru yang ada di dalam
seminar atau webinar kita pada kesempatan siang hari ini. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang kendala kalau sudah cuaca kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi alhamdulillah tadi Bu Eva mungkin sudah mengawali kegiatan ini. Perkenalkan, nama saya Bunda Yosradini. Kebetulan saya satu profesi dengan Bu Eva Suryani sebagai asesor Bampol PNF Sumatera Barat. Kemudian saya juga terlibat sebagai pengelola PKBM Berkat Usaha di Kabupaten Sijunjung. Baik kawan-kawan, sesuai dengan tema kita hari ini, webinar hari ini, yaitu kemarin ini, satu hari kemarin kita baru launching tentang IKM ya, tentang pendaftaran IKM gelombang kedua, karena yang sebelumnya itu sudah terlaksana di tahun 2022, dan alhamdulillah kemarin tanggal 6 sudah launching kembali oleh Kemendikbud untuk kawan-kawan semua yang belum berkesempatan untuk mendaftar di IKM agar segera mendaftar di IKM. Nah, di sini kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi ya Bunda-bunda. Ada Bapak juga di sini, Bapak. Bagaimana sih sebenarnya cara atau tips untuk bisa masuk ke dalam IKM? Karena banyak juga permasalahan di bawah yang kita lihat saat ini, teman-teman masih terkendala untuk bisa masuk ke IKM itu sendiri. Nah, di sini saya akan coba buka dulu PPT saya. Oke. Bentar ya, Bunda-bunda. Oke, sudah terlihat teman-teman semua? Sudah Bun, lanjut Bun. Sudah ya, oke. Nah, di sini kita tidak maksud menggurui ya Uni Eva ya. Di sini kita di sini ajangnya berbagi, kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat daripada komunitas yang sudah dibukakan, yang sudah digawangi oleh Bu Riri dan kawan-kawan di FK PKBM 50 Kota. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa bertemu di sini di sesi ini sehingga kita bisa mendapatkan beberapa gambaran-gambaran terkait dengan IKM dan PMM. Apa sih sebenarnya IKM itu dan apa pula PMM itu? Mungkin sebagian dari rekan-rekan yang ada di Zoom ini sudah ada yang paham juga, sudah ada yang mungkin lebih dulu juga masuk ke dalam IKM, dan bagi kawan-kawan yang terkendala, di sini kita akan berbagi cerita. Jadi di sini, nah sedikit kita ulas ya teman-teman ya, apa sih IKM itu? Mungkin teman-teman mungkin sudah tahu juga bahwasanya IKM itu kan implementasi daripada kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa harus IKM? Karena kurikulum itu akan mengikuti perkembangan zaman. Ditambah kemarin kita melewati masa pandemi, masa COVID, maka muncullah kurikulum Merdeka Belajar ini yang di launching oleh Bapak Mas Nadiem Makarim, kementerian kita, sehingga kurikulum Merdeka sebagai opsi pemulihan pembelajaran di saat terjadinya COVID-19 tersebut. Kemudian dikembangkan sebagai kurikulum yang fleksibel. Kenapa dibilang fleksibel? Namanya saja kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum ini memang diberikan keleluasaan kepada kita pengelola satuan, kepada guru di masing-masing instansi yang ada untuk bisa meramu kurikulum yang sesuai dengan lokasi atau sesuai dengan kondisi dan potensi lingkungan yang ada di satuan masing-masing kita. Kemudian untuk nanti rekan-rekan panduannya untuk mendaftar nanti di IKM itu sendiri, ada 3 tingkatan nanti pada IKM itu sendiri, implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Yang pertama adalah mandiri belajar. Yang kedua ada mandiri berubah. Yang ketiga ada mandiri berbagi. Nah, Uni Eva sudah direkam ya Uni? Udah. Udah. Udah Bu Riri. Ya. Bu Riri yang rekam. Ya. Oke. Nah, 3 pilihan tingkatan pada IKM ini tergantung kepada masing-masing kita di satuan untuk mengambil kebijakan. Apakah kita mengambil poin yang pertama mandiri belajar, atau poin yang kedua mandiri berubah, atau poin ketiga mandiri berbagi. Itu tergantung bagaimana kondisi di satuan pendidikan kita masing-masing. Untuk yang mandiri belajar,
ini adalah pilihan yang memberikan kebebasan kepada satuan pendidikan saat menerapkan beberapa bagian dari prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan pada satuan, baik itu pendidikan PAUD, baik itu pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 6, kemudian kelas 7 dan kelas 10. Nah, untuk mandiri belajar, kalau rekan-rekan sudah memakai terlebih dahulu kurikulum 2013, kalau memang ingin mencoba di mandiri belajar, silakan kita ngambil poin yang pertama. Kemudian yang pilihan kedua yaitu mandiri berubah. Di mandiri berubah ini adalah pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan saat menerapkan kurikulum merdeka dengan menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan, baik itu PAUD, kemudian paket A atau setara SD, kemudian paket B setara SMP maupun paket C setara SMA. Ini juga diserahkan sepenuhnya kepada kita semua untuk mengambil pilihan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita di satuan pendidikan. Kemudian mandiri berbagi. Di mandiri berbagi, ini adalah pilihan yang memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan dalam menerapkan kurikulum Merdeka Belajar dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar pada satuan pendidikan, baik itu dari mulai PAUD, kemudian kelas SD, SMP, maupun SMA. Nah, dari 3 pilihan ini, memang itu mutlak diberikan keleluasaan kepada kita semua untuk membuat pilihan. Jadi ketika rekan-rekan nanti mendaftar di IKM gelombang kedua ini, tentukan pilihan rekan-rekan apakah mau mengambil mandiri belajar, atau mengambil mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Jadi ini memang diberikan kebebasan ya Bu Eva ya kepada kita untuk mengambil di mana yang kira-kira kita sebagai satuan pendidikan rasanya mampu untuk mengambil 3 pilihan yang diberikan oleh kementerian ini. Kemudian, nah setelah kita mengambil pilihan tersebut, kita akan diarahkan ke dalam sebuah platform yang namanya itu platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini dirilis pada tanggal 19 Februari oleh Mas Nadiem Makarim, di mana setiap aksi yang ada di dalam itu memiliki episode. Yang ke-15 Merdeka Belajar, kemudian platform Merdeka Mengajar juga membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum merdeka. Dan salah satu yang kita gunakan ini adalah PMM ya Ibu-Ibu ya, PMM yang kita gunakan. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam IKM, mendaftar di dalam IKM, kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar, dan secara otomatis kita akan tergabung dengan fitur-fitur yang ditawarkan oleh PMM yang bisa kita akses. Nah, apa enaknya ketika kita sudah masuk ke dalam PMM itu sendiri? Yang pertama, untuk sebagai guru ataupun kepada pengelola satuan pendidikan, kita akan mendapatkan berbagai macam wahana atau wawasan baru di sini, bagaimana sebenarnya implementasi kurikulum Merdeka Belajar itu. Jadi kita bisa belajar secara mandiri dengan kita bergabung di dalam PMM itu sendiri. Kemudian bagaimana kita membuat sebuah aksi nyata atau berbagi seperti yang sekarang kita lakukan, ini adalah satu fitur yang ada di dalam PMM itu sendiri. Ada fitur yang dinamakan dengan komunitas. Nah, inilah dia salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dalam platform Merdeka Mengajar itu. Jadi kita bisa mengajar di sana, kita bisa belajar di sana, kita juga bisa berkarya dan berbagi dengan guru-guru seantero Nusantara ini. Jadi tidak akan berbatas. Apapun yang bisa ingin kita sharing, kita ingin berbagi, kita ingin dapatkan dengan kita bergabung di platform Merdeka Mengajar ini, sangatlah bagi saya pribadi ini benar-benar luar biasa dan benar-benar bermanfaat bagi kita. Karena bagi saya pribadi implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini adalah hal yang baru bagi kita, apalagi bagi kita yang berada di pendidikan non formal. Jangankan kita yang di pendidikan non formal, bagi kawan-kawan yang berada di jalur pendidikan formal sendiri, ini juga masih abu-abu atau bisa dikatakan masih step by step, masih belajar dan belajar terus belajar di sini. Begitu juga dengan kita yang ada di pendidikan non formal. Nah, ini suatu wahana positif, satu wadah positif yang bisa kita dapatkan
dengan kita bergabung dengan IKM dan kita masuk ke dalam situsnya atau platformnya yang namanya PMM. Kemudian, kenapa harus PMM? Nah, coba ada rekan-rekan di sini, boleh kita saling berbagi, kenapa sih harus PMM? Mungkin teman-teman yang lain ada pemikiran yang berbeda dengan saya. Nah, kenapa harus PMM? Boleh dituliskan di chat ya, bunda-bunda ya, yang sudah duluan masuk ke IKM dan sudah menikmati PMM itu sendiri. Boleh berbagi juga sharing di kolom chat, silakan teman-teman, sehingga teman-teman yang lain yang belum daftar di IKM dan belum memanfaatkan PMM juga bisa mengetahui. Kenapa? Nah, di sini PMM akan membantu guru sehingga dapat fokus pada peningkatan belajar siswa. Platform ini memudahkan guru menemukan perangkat ajar berdasarkan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini salah satu kemudahan yang bisa kita dapatkan dengan kita bergabung di dalam platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Jadi memang sangat banyak sekali bunda-bunda dan ayahanda yang tergabung di Zoom ini, manfaat yang bisa kita dapatkan daripada PMM itu sendiri. Nah, siapa saja yang bisa akses ke dalam PMM? Nah, yang bisa akses di dalam PMM ini bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa tenaga kependidikan yang berkepentingan. Jadi platform ini memang terbuka luas bagi semua kita yang memang ingin mendapatkan manfaat daripada apa yang kita cari, apa yang kita tuju, dan apa yang kita ingin ketahui bisa kita dapatkan di dalam platform Merdeka Mengajar ini. Nah, platform ini memuat konten-konten pengembangan guru yang terdiri dari pelatihan mandiri, ada video inspirasinya juga, dan ada bukti karya guru yang ada dilampirkan di dalam PMM itu sendiri. Selain itu juga ada konten kegiatan belajar mengajar yang meliputi asesmen siswa dan perangkat ajar. Nah, ini di dalam IKM ini, rekan-rekan, asesmen itu tidak kita lakukan hanya di akhir. Nah, asesmen bisa kita lakukan di awal, bisa juga kita lakukan setelah materi diserap oleh peserta didik kita berikan asesmen, bisa juga kita lakukan di akhir kegiatan. Jadi tidak mutlak asesmen dilakukan setelah proses kegiatan di akhir kegiatan atau di akhir tahun semester. Nah, menu yang tersedia pada PMM itu sendiri, bisa kita lihat, ada video inspirasi, kemudian ada pelatihan mandiri, ada bukti karya, kemudian ada komunitas belajar seperti yang kita manfaatkan pada kesempatan hari ini, kemudian ada asesmen murid, ada perangkat ajar tentang kurikulum merdeka. Nah, bagi kita yang memang ini adalah hal baru yang kita dapatkan, kita bisa saling berbagi, kita bisa saling mencari apa yang ingin kita ketahui di sini. Dengan asesmen murid juga, kalau misalnya kita masih gamang, kita masih belum kepikiran apa ya asesmen yang cocok untuk kita lakukan untuk kelas PAUD, untuk kelas SD atau paket A, kelas SMP atau paket B, paket C atau setara SMA. Di sini rekan-rekan akan sangat terbantu sekali karena ada beberapa rekan-rekan kita yang lebih dulu menikmati kegiatan ini dan lebih dulu mempunyai pengetahuan dan pengalaman di dalam PMM ini dan sudah membuat sebuah KOSP di satuan pendidikannya. Di sini kita bisa melihat gambaran konkret apa saja contoh-contoh asesmen yang bisa kita berlakukan atau bisa kita ambil dari yang sudah dicontohkan di platform Merdeka Mengajar ini. Jadi tidak masalah bunda-bunda kalau misalnya kita masih terkendala, kita bisa ambil di PMM, kita cari asesmen apa ya yang sudah ada dilakukan oleh teman-teman kita yang sudah duluan, itu bisa kita jadikan sebagai referensi sehingga kita bisa belajar secara mandiri di dalam platform Merdeka Mengajar. Kemudian di pelatihan mandiri ini juga ada beberapa topik-topik yang akan kita selesaikan. Nah, di topik nanti kita akan pandu ya Bu Eva ya, kita akan buka secara langsung. Jadi saya berharap tidak hanya memperlihatkan PPT-nya saja, nanti kita akan pandu bagaimana masuk ke dalam PMM itu sendiri dan kalau ada teman-teman yang terkendala untuk ke IKM-nya sendiri bagaimana caranya, tadi juga mungkin Bu Eva sekilas juga sudah memberikan gambaran seperti apa. Mudah-mudahan nanti teman-teman kita bisa lebih tanya jawab dalam kegiatan di akhir kegiatan ini.
Kemudian platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ibu Meilani Malabar kayaknya bocor ya mic-nya. Oke, terima kasih Bunda. Ya. Nah, salah satu kemudahan yang juga bisa kita dapatkan di PMM ini sendiri, kita akan melihat beberapa perangkat ajar yang sudah disediakan di dalam PMM itu sendiri, sehingga di dalam fitur-fitur yang ada di dalam PMM ini kita bisa lihat dan bisa kita kembangkan di lembaga kita sesuai dengan kebutuhan atau kondisi kita di lapangan. Nah, ini beberapa menu yang bisa kita lihat di dalam menu perangkat ajar yang ada di dalam PMM itu sendiri. Kita bisa mencari nanti di dalam perangkat ajar itu ada RPP, ada bahan ajar, ada modul proyek, ada buku murid, ada asesmen. Jadi sangat-sangat bermanfaat sekali dan sangat-sangat benar-benar bisa menambah wawasan kita sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan atau kepala sekolah untuk bisa mengembangkan KOSP itu sendiri, belajar daripada PMM yang ada di dalam fitur-fitur PMM ini sendiri. Kemudian untuk asesmen muridnya, kita juga bisa melihat di fitur yang ada di PMM ini, melalui asesmen murid ini, kita akan mendapatkan beberapa gambaran. Yang pertama, kita bisa mengetahui level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Nah, nanti kita akan contohkan juga, kalau misalnya guru-guru atau bunda-bunda atau yang bergabung di sini ingin membuat sebuah asesmen, ingin dibagikan atau di-share kepada peserta didik kita, bagaimana caranya nanti sekilas akan kami berikan juga gambarannya seperti apa, sehingga teman-teman juga bisa mencobakan nanti bagaimana caranya membuat sebuah asesmen atau mengambil asesmen yang ada di dalam PMM kemudian di-share kepada peserta didik kita. Dan bagaimana cara memberikan link itu kepada peserta didik, kemudian bagaimana lagi peserta didik nanti mengembalikan atau men-share kembali link itu sehingga nanti akan terbaca di PMM itu sendiri, sehingga rekan-rekan guru, rekan-rekan tutor akan bisa melihat siapa saja peserta didik yang aktif di dalam grup. Oh, ternyata dari sekian peserta didik yang sudah kita kirimkan link ini, ada sekian peserta didik yang sudah melakukan atau melaksanakan asesmen yang sudah kita berikan. Jadi memang sangat-sangat bermanfaat sekali gerakan guru kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam platform Merdeka Mengajar itu sendiri. Nah, jadi itulah sekilas tentang beberapa view atau fitur-fitur yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar itu sendiri, sehingga kami berharap rekan-rekan yang belum tergabung ke dalam IKM mulai saat ini bisa bersiap-siap untuk masuk ke dalam IKM itu sendiri, bisa menentukan langkah, menentukan pilihan, apakah dari 3 pilihan yang tadi ditawarkan oleh Kemendikbud mau mengambil pilihan pertama kah, pilihan kedua kah, pilihan ketiga kah. Kemudian teman-teman nanti juga akan bisa melihat satu persatu daripada fitur-fitur yang ada di PMM, sehingga fitur-fitur yang ada di PMM ini teman-teman bisa pelajari dengan seksama dan kita akan bisa selalu berbagi dan berbagi kembali di dalam komunitas belajar yang ada di dalam PMM itu sendiri. Nah, mungkin sekilas untuk PMM dan IKM itu sendiri, itu yang bisa saya hantarkan, yang bisa saya berikan gambaran kepada teman-teman. Selepas ini saya ingin berbagi bagaimana caranya mengaktifasi akun Belajar ID, karena kemarin sempat saya mendapatkan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan, Bun, saya kok nggak bisa masuk ke IKM ya, bagaimana caranya? Ternyata ada beberapa akun Belajar ID teman-teman yang belum diaktifasi. Karena sebenarnya akun Belajar itu mungkin sudah ada, hanya teman-teman mungkin belum tahu bagaimana cara mengaktifasi akun tersebut atau bagaimana mengetahui akun kita itu sudah bisa dipergunakankah atau belum. Nah, mungkin yang untuk tahap pertama mungkin ini dulu. Setelah ini saya akan coba pandu. Kalau misalnya ada teman-teman atau rekan-rekan guru yang ada di dalam Zoom ini yang ingin bertanya,
seputar tentang IKM, tentang akun belajar, bagaimana cara mengaktifasi akun. Nanti kita akan sama-sama berbagi di sini. Jadi Bu Eva, untuk paparan terkait IKM dan PMM mungkin sampai di sini yang sudah yang bisa saya gambarkan kepada rekan-rekan yang ada di Zoom meeting. Selepas ini kita akan pandu bagaimana cara mengaktifasi akun belajarnya sehingga bisa daftar nanti di IKM. Tapi sebelum kita masuk ke presentasi yang kedua, kita buka dulu lem pertanyaan, Bu Eva. Gimana bagusnya, Bu Eva? Iya, terima kasih Bunda Yusra. Kita sekarang masuk ke sesi bertanya ya, Oke. Bunda ya. Iya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga sudah dijawab sama Bu Riri. Sepertinya ini dari Pak Abdurrahman, SDN Kureng apa tadi itu ya. Kemudian pertanyaannya ada dikirim fotonya, tapi sudah dijawab kayaknya sama Bu Riri. Apa ini ya? Kelihatan sama Bunda itu di chat? Oke, coba saya buka. Ya. Oke, ini dari Pak Abdurrahman ya? Ya. Pulangnya ke mana? Silakan Bunda. Coba, aduh, tapi ini kurang besar ini. Maaf, pendaftaran refleksi hanya untuk kepala sekolah calon laksana IKM secara mandiri. Nah, oh berarti ini Bapak ini Pak Abdurrahman sudah masuk ya ke dalam PMM ya? Ya Bu, sudah masuk Bu. Iya, sudah masuk ya. Berarti terkendala di refleksi. Ini kurang jelas ini. Iya Bu, tidak bisa mendaftar. Padahal sudah masuk melalui akun kepala sekolah Bu. Oh, tidak bisa mendaftar. Nah, ya. Ini kemarin memang ada beberapa kendala teman-teman kita yang seperti ini, Pak Abdurrahman. Nah, kendalanya di sini. Coba sebentar saya akan coba buka. Sebentar, saya stop share dulu ya, biar kelihatan semua. Nah, memang ada beberapa kendala yang terjadi kemarin waktu saya ke Tanah Datar juga terjadi permasalahan seperti itu. Nah, untuk akun belajar ID itu sendiri kan ada dua ya Bapak ya. Ada yang dari kalau yang berasal dari PAUD itu nanti akan bunyinya belajar ID PAUD ID. Kalau yang dari kesetaraan itu nanti ada juga kesetaraan ID-nya. Nah, kendalanya kemarin ada juga yang istilahnya mereka mengajar multi, jadi tidak hanya di PKBM atau tidak hanya di sekolah non formal, tetapi juga mengajar di salah satu sekolah formal sehingga sudah punya akun di satuan formal, sementara di satuan pendidikan non formalnya belum diaktifasi. Nah, untuk di akun kesetaraan itu sendiri kemarin memang ada beberapa kendala kawan-kawan, kalau saya tidak salah itu. Kenapa tidak terdeteksi? Karena memang dia tidak pakai akun yang kesetaraan. Jadi yang terbaca nanti setelah Bapak Ibu mendaftar di IKM, itu akan dikeluarkan list oleh Bapak Fauzi dari kementerian lembaga yang sudah terdata dan lulus mendaftar di IKM itu sendiri. Nah, kenapa tidak bisa lulus di sana? Karena mungkin akun Bapak tidak terbaca, karena mungkin akun yang Bapak pakai bukan akun kesetaraan ID. Satu lagi, akun belajar kesetaraan ID ini atau belajar PAUD itu terbagi menjadi dua. Kenapa saya bilang terbagi jadi dua? Yang pertama, akun yang digunakan oleh tenaga kependidikan. Kalau dia digunakan oleh kepala sekolah atau tenaga kependidikan, itu akan di depannya ada adminnya, Pak. Nah, ada admin. Kecuali yang dipakai oleh guru. Kalau yang dipakai oleh guru tidak ada admin. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak, kenapa tidak terbaca oleh sistem? Nah, sekarang saya tanya lagi nih sama Pak Abdurrahman. Pak Abdurrahman mengajar di SDN ya? Berarti sekolah formal ya? Iya, betul. Pak Rahman ada mengajar lagi nggak di sekolah non formal? Atau di PKBM? Tidak, saya kepala sekolah sendiri. Kepala sekolah sendiri. Akunnya berarti akun formal ya? Iya, admin. Ya, admin ya. Iya. Oh ya, kalau misalnya admin harusnya itu terbaca itu Pak Rahman. Jadi kendalanya mungkin bisa nanti
di akun itu kan ada pusat bantuan, itu Bapak bisa klik di pusat bantuan itu, atau di sini Pak Afdal nggak bergabung ya, karena masing-masing kita provinsi, kabupaten, kota kita punya kapten dan kokapten. Nah, jadi kita bisa nanti tanyakan kepada kapten atau kokapten karena kalau misalnya terjadi kendala seperti yang dirasakan oleh Pak Abdurrahman. Karena kalau misalnya memang admin kepala sekolah, harusnya itu terdetek, itu terbaca. Tapi ternyata punya Pak Abdurrahman memang nggak terbaca ya. Iya Bu, ya Bu. Tapi akunnya sudah aktif. Aktif, bahkan Sudah selalu saya. Ya, sudah dicek aktif ya. Ya, selalu dipakai Bu. Oh, selalu dipakai. Oke, ya. Kayaknya seperti itu Pak Abdurrahman, kemungkinan langkah yang bisa Pak Abdurrahman bisa pilih bantuan nanti di akun pembelajaran itu kan bisa ada pilih bantuan, atau bisa juga nanti ditanyakan kepada kapten dan kokapten yang ada di kabupaten kota kita masing-masing. Karena mereka itu punya link karena memang grade kerjanya itu karena ini sebenarnya kan dari sekolah penggerak awalnya. Nah, dari sekolah penggerak, kemudian dari sekolah penggerak ini nanti mereka dibentuklah sebuah tim, ada kapten, ada kokapten yang nanti akan membantu teman-teman atau rekan-rekan yang ada di kabupaten kota masing-masing yang terkendala dengan akun belajarnya. Nah, jadi saya rasa Bapak Abdurrahman dari mana ini? Dari Aceh Bu. Oh, dari Aceh. Ya, nanti Pak Abdurrahman coba koordinasi dengan kapten dan kokapten. Coba ditanyakan kapten dan kokapten yang dari lokasi Bapak atau apakah kabupaten atau kota, bisa ditanyakan nanti siapa kapten atau kokapten yang berwenang, nanti minta tolong ke mereka untuk bisa membantu aktivasi akunnya Pak Abdurrahman ya. Ya Bu, makasih banyak Ya. Bu. Iya. Oke, iya, sama-sama. Oke, Pak Abdurrahman udah puas ya? Ya Bu, alhamdulillah, makasih. Nah, kemudian Bunda, Ya. ada yang raisen tuh Bu Mailani Malabar. Silakan Bu Mailani. Oh ya, silakan Bu Mailani. Ya, silakan di unmute. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, izin bertanya Bu Yus. Iya, Bunda. Terima kasih atas paparan materinya pada hari ini. Saya sangat tertarik, sementara kebetulan saya di depan laptop lagi daftar IKM, Bu. Oh ya. Jadi mungkin semangat, Bun. Mungkin saya bisa ini Bu, Ibu langsung bisa lihat. Jadi di sini saya sudah masuk, cuman di sini terbacanya maaf pendaftaran atau refleksi hanya untuk kepala sekolah calon pelaksanaan IKM secara mandiri. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya mau sampaikan bahwa saya kepala sekolah. Terus saya sudah masuk, sudah daftar untuk 3 fitur yang tadi Ibu sampaikan. Saya masuk di Merdeka Berubah, cuman pada saat itu mungkin kemungkinan besar sekolah saya kan di daerah 3T, jadi diturunkan menjadi Merdeka Belajar ya. Nah, untuk itu saya mau berubah, saya mau karena di Dapodik sekolah saya sudah pakai 2 kurikulum, yaitu K13 sama kurikulum Merdeka. Nah, jadi ini kendalanya di mana Bu? Apakah saya tidak bisa ini? Kemungkinan besar saya baru baca di sini, kemungkinan sekolah saya kan sudah masuk sekolah penggerak untuk tahap 3. Tapi belum jalan Bu. Untuk sementara baru proses kasih masuk berkas, pemberkasan untuk kegiatan Bu. Jadi untuk saya tanya selanjutnya, apakah saya mau lihat apakah Merdeka Berubah saya sudah masuk di fitur Merdeka Berubah, IKM Merdeka Berubah, atau masih tetap di IKM Merdeka Belajar, Bu? Merdeka Belajar, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bu Maleni. Bisa Bu Eva? Bantu Bu Eva?
Eh, ini sama juga kendala dengan saya Ya, nih sama. Bunda ya. Jadi belum kendala ini kalau kita lihat memang kita sudah pernah mendaftar dulu. Apakah karena kita bukan punya akun kepala sekolah atau admin itu yang meragukan sekarang? Karena juga saya punya akunnya dari guru dan juga pendidik. Jadi kalau menurut saya ini kita masuknya pakai akun kepala sekolah atau admin yang bisa masuk ke sini. Admin, ya. Kalau mohon Iya. izin Bu, kalau saya kan masuknya pakai admin Bu. Oh, dia pakai admin ya, Bu Melania. Iya. Oke. Sementara teman-teman kepala sekolah yang lain udah bisa masuk Bu, sudah sampai tahap mengisi refleksi lalu sudah terdaftar Bu. Makanya ini kan kita dituntut karena memang kita sudah banyak di sini ada sekolah penggerak, guru penggerak sama ini semua kita sudah terlibat dalam komunitas belajar di sini juga. Iya, oke. Berarti ya yang kawan-kawan juga dari admin masuknya Bu ya? Ya, Bu. Oke, Bu Riri. Oke, bisa Bu Riri, bertanya, Bu Riri? boleh? Ini ada suhu kita juga di dalam ini. Jangan pakai susah. Nah, persoalan itu umum memang banyak terjadi hampir terjadi di seluruh grup nasional tadi saya lihat dan tadi itu memang ada solusi yang saya kirim itu salah satunya masukin ke tadi kan ada di grup chat ya tata caranya kita bikin ke pengaduannya ada link yang dibagikan. Kalau misalnya Ibu tidak bisa langsung ke pusat bantuan juga tidak masalah. Jadi di akun itu kita klik akun, di foto akun nanti di sana ada pusat bantuan. Jadi Ibu hubungi pusat bantuan. Nanti mungkin sekitar 3 atau 5 hari itu ada respon dan baru bisa daftar gitu. Kebanyakan yang seperti itu bukan karena mereka bukan admin, tapi tidak aktif di dalam PMM dan itu mungkin dia masih mandiri belajar, tapi pergerakannya itu udah seperti mandiri berubah gitu. Udah banyak lulus nyata, udah komunitas dan lain-lain. Jadi ini kan akunnya bahwa ini akun kepala sekolah mau membuat perubahan. Jadi memang Udah Bu Mailani, sepertinya puas ya dengan ini jawabannya Bu Riri. ini memang masalah umum nih kayaknya Bu Melani gitu. Jadi mungkin Masalah umum. khususnya Bu Melani hampir sama juga dengan Pak Abdurrahman tadi. Jadi memang cara terampungnya itu seperti yang kita sampaikan tadi, bisa klik tombol ini pusat bantuan, nanti diketikkan aja di sana kendalanya seperti apa, karena memang mungkin proses perubahan dari mandiri yang tadinya mandiri belajar, kemudian berpindah ke mandiri berubah, mungkin di sistem sananya mungkin ya kita usun-usun aja Bapak ya, karena dari Sabang sampai Merauke yang harus mereka pantau, jadi mungkin tidak semuanya bisa terpantau oleh sistem, sehingga ada mungkin kendala beberapa kita di kawan-kawan yang tidak terbaca oleh sistem atau tidak bermasalah untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Jadi nanti Bu Melani bisa dipakai yang pusat bantuan itu yang seperti tadi kami bilang, Bu Riri juga sampaikan, itu bisa diberdayakan. Mudah-mudahan biasanya 2 kali 24 jam ya kalau nggak salah ya Bu Riri ya. Itu biasanya nanti ada umpan baliknya setelah itu. Apakah sudah sudah dibaca oleh ada tindak lanjutnya setelah itu. Biasanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang kasus Pak Abdurrahman, Bu Melani nanti setelah dibuat di list pusat bantuan atau bisa juga ditanyakan kepada kapten atau kokapten di masing-masing daerah yang ditunjuk, karena masing-masing kita daerah kabupaten kan punya kapten dan kokapten juga. Itu bisa juga nanti kita mintakan bantuan pada mereka untuk bisa membantu kita terkendala kalau misalnya ada masalah-masalah seperti yang Bu Melani sampaikan tadi. Mungkin itu Bu Melani. Oke Bu Mailani, kalau boleh tahu nih 3T-nya di mana Bu Mailani ini? Tertarik juga sekolah penggerak Bun? Hebat ya di 3T tapi sudah ini. Di mana ya Bu? Luar biasa. Dari Kota Tual. Kota Tual. Tual mana ya?
Maluku Provinsi. Oh, Maluku. Iya. Wah, luar biasa Bu Melani. Semangat Bu Melani ya. Semangat Bu Walaupun di Melani. daerah 3T, saya juga masih di desa ini di Iya sini. Bu, ini terakhir dari saya Bu sebelum ditutup. Mungkin salam kenal juga. Jadi di sini Bu, apakah tidak terjadi kendala ke depannya? Soalnya saya kan ingin kalau insya Allah kalau memang bisa ke IKM berubah, kurikulum Merdeka berubah. Tetapi masalah mekanisme di sekolah saya kan saya kepala sekolah sama 1 PNS, jadi 2 PNS di sekolah saya, ditambah dengan guru kontrak daerah. Tapi ya saya belum tahu ini nasib mereka kayak gimana, jadi saya juga bingung Bu. Jadi apakah bisa tidak besok-besok nggak terjadi kendala apa gimana Bu? Takutnya saya sudah masuk, saya sudah berusaha, tetapi tidak didukung oleh guru, karena memang kita di kota kita sangat kekurangan sekali. Maka dengan berterima kasih adanya pengangkatan P3K, semoga hasil P3K yang kemarin P1, P2, P3, dan P4, insya Allah bisa ada penambahan untuk mendukung sekolah penggerak di sekolah yang saya pimpin sekarang ini. Terima kasih Bu. Oke Bu, kita tunggu aja Bu, karena kini kita kan sudah nasional yang seperti ini, kita tunggu Bu, mudah-mudahan cepat terselesaikan dari kementerian. Mungkin kementerian juga mengingatkan dulu itu, kita kan bukan diwajibkan, itu pilihan kita IKM ini. Mungkin untuk lebih tegasnya nanti di 2024 sudah clear semuanya. Mudah-mudahan tidak ada kendala kita masuk ke sana lagi. Oke, Karena barangnya barang baru, jadi kita agak diapakan ya Bu ya, mencoba-coba semuanya. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada kendala. Terima kasih Bu Mailani, salam buat teman-teman di sana Maluku Utara. Salam ya buat Maluku Utara, aduh luar biasa. Tetap semangat ya Bunda. Ya. Oke Bunda, masih ada lagi Ibu Bapak Salmon Nani. Salmon Nani apa Bapak apa Ibu nih ya? Bapak Bapak. ya, Silakan Bapak Salmon Nani. Ya. Sore Bapak. Perkenalkan diri dulu Pak. Ya, ini izin bertanya. Mungkin saya kepala sekolah SDN Bolang Itang 1 yang ada di Bolang Mongondo Utara. Kemudian saya persiapan untuk mendaftar sebagai peserta IKM. Pertanyaannya, setelah kami sudah terdaftar sebagai pelaksana IKM, kurikulum yang kami laksanakan itu atau bahan ajar yang kami laksanakan itu, apakah kami masih K13 atau harus sudah menggunakan kurikulum mandiri belajar ini? Karena pertanyaan kebetulan saya juga selaku ketua K3S, jadi teman-teman bertanya, kalau kita sudah masuk di situ, perangkat yang kita siapkan itu sebenarnya seperti apa? Jadi terima kasih hari ini sudah ada kesempatan menyampaikan keluhan ini untuk boleh kami jawab kepada teman-teman. Terima kasih untuk sementara. Oke, iya. Luar biasa Pak Salmon ya dari Bolangitang. Bolangitang provinsi apa ya Pak Salmon? Sulawesi Utara. Wow, Sulawesi ya. Ini luar biasa rekan-rekan kita semua nih Bu Riri. Bu Eva ya. Nah, disinilah salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan ketika kita sudah bergabung di IKM, kita masuk dalam platform Merdeka Mengajar, kita nggak menyangka kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita seantero Nusantara ya. Jadi bukan hanya lintas Sumbar, saya juga bisa mendapat saudara dari Bengkulu, dari Sulawesi, dari Ambon. Aduh, ini luar biasa nih Bu Eva ya, alhamdulillah. Jadi mungkin tadi sedikit Pak Salmon, seperti yang tadi Bu Eva juga sudah sampaikan, perubahan itu bukan suatu keterpaksaan. Jadi karena ini adalah kurikulum paradigma baru, memang kita diarahkan untuk mengarah ke sana, ke kurikulum Merdeka Mengajar. Tapi bukan berarti kita harus langsung hari ini juga berubah total, bukan. Jadi di dalam saat Pak Salmon tadi mendaftar di IKM, ada 3 pilihan yang tadi kita sampaikan. Nah,
berdasarkan pilihan yang Pak Salmon ambil tadi, nah lakukanlah yang seperti di pilihan yang Pak Salmon ambil. Pak Salmon tadi ngambil pilihan yang keberapa? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama. Nah, oke, kalau yang pilihan pertama itu adalah mandiri belajar. Kalau kita pakai mandiri belajar, Pak Salmon masih boleh menggunakan kurikulum K13. Nah, kalau sebelumnya Pak Salmon di SD Bolangitang masih menggunakan kurikulum 2013, silakan itu dipakai, tapi tidak ada salahnya untuk mulai meramu sebuah KOSP. Nah, ya, kalau untuk di Merdeka Mengajar kita mengenalnya dengan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Jadi itu tidak mutlak harus langsung berubah total, tidak. Saya sendiri pun masih juga belajar Pak Salmon untuk mulai menggali KOSP itu sendiri, meramu KOSP sendiri. Nah, enaknya di KOSP yang diluncurkan di Kurikulum Merdeka Mengajar ini adalah kita sebagai satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk meramu kurikulum itu sesuai dengan potensi yang ada atau kondisi yang ada di lingkungan satuan pendidikan Pak Salmon. Nah, seperti itu. Jadi Pak Salmon mungkin dengan internal guru-guru yang ada di SDN Bolangitang, kemudian komite, bisa melibatkan komite untuk mulai meramu kira-kira topik apa yang bisa kita pakai untuk di kurikulum yang akan kita pakai di SDN Bolangitang. Itu boleh nanti diambil dari masukan-masukan dari kawan-kawan guru, kemudian dari komite yang ada di situ. Sehingga nanti dari pilihan-pilihan atau masukan-masukan dari kawan-kawan itu, silakan Pak Salmon nanti ramu kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dan boleh disadur dari yang ada di PNM sendiri. Itu ada juga beberapa sharing teman-teman yang sudah duluan membuat KOSP, itu juga boleh menjadi referensi kita. Kalau bagi saya pribadi juga saya melihat juga ada beberapa referensi yang ada di PMM yang rasanya bisa kita gunakan, itu silakan gunakan. Tinggal kita sesuaikan nanti dengan situasi dan kondisi yang ada di satuan pendidikan kita masing-masing, seperti itu Pak Salmon. Jadi jangan merasa ini sebuah keterpaksaan untuk berubah langsung ke kurikulum merdeka, bukan. Jadi kita sama-sama bergerak untuk berubah, cuma bukan langsung berubah secara mutlak, tidak. Jadi masih boleh, kalau kita sudah terbiasa dengan menggunakan kurikulum 2013, silakan, itu masih boleh digunakan. Tetapi tidak ada salahnya kita boleh mulai meramu KOSP atau kurikulum Merdeka Mengajar itu. Dan tutorialnya sudah banyak, makanya dengan Pak Salmon sudah mendaftar di IKM, kemudian sudah masuk di wahana komunitas seperti ini, manfaatkanlah PMM itu sendiri. Karena di dalam platform Merdeka Mengajar itu banyak hal-hal baru yang mungkin kita belum tahu, bisa kita gali di sana dan bisa kita cari. Mungkin itu kalau dari Bu Yosra, mungkin Bu Eva ada tambahan atau Bu Riri, silakan. Mungkin sedikit tambahan dari Mandiri Belajar ya Bun, kita masih pakai kurikulum 2013. Kemudian untuk kurikulum Merdeka juga kita masih memakai KIKD atau capaian dari kurikulum 2013. Sedikit tambahan untuk Mandiri Belajar itu mungkin tambahan P5 nanti di Mandiri Belajar. P5 yang hanya tambahan sepertinya untuk KSP-nya ya. Kita masih memakai yang kurikulum 2013. Kecuali untuk berubah betul-betul kita sudah memakai materi kurikulum Merdeka. Itu aja Pak Salmon, tambahan sedikit dari saya. Ya, terima kasih banyak atas jawaban, sungguh luar biasa silaturahmi bersama. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Ya, Salmon. sama-sama Pak Salmon. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di sini. Ya, Masih ada ya Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Masih ada rekan-rekan yang lain? Sudah cukup Bapak Ibu, kalau sudah cukup kita masuk ke materi pendaftaran IKM ya Bu Indah ya. Iya. Sebelumnya Bapak Ibu mohon diisi ada absensinya Bapak Ibu sudah ada di kolom chat. Oke, nggak ada lagi Bunda, lanjut ke materi pendaftaran IKM. Masih sudah teman-teman rekan-rekan sudah pada ngisi?
Oke, sedikit sebelum kita masuk ke IKM sendiri, saya ingin mengulas dulu tentang mengaktifasi akun itu sendiri. Ini saya akan coba langsung bukakan di sini. Akun belajar, oke. Bisa terlihat ya? Sudah. Oke, nah, karena kenapa ini saya kemukakan di dalam Zoom ini? Karena kemarin itu masih banyak teman-teman yang tidak tahu akun belajarnya dan tidak bisa, dan kalaupun tahu tidak tahu bagaimana mengaktifasi akun belajar itu sendiri. Sehingga ketika ditanya, apakah ibu-ibu sudah masuk, apakah bapak sudah masuk? Gimana cara masuknya, Bun? Akun saya aja saya nggak tahu, gitu kan. Kemudian saya udah punya akun, Bun, tapi nggak tahu aktif atau tidak. Nah, di sini saya akan langsung pandu. Di sini mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat untuk bisa melihat apakah kita sudah punya akun belajar ID atau apakah akun kita itu sudah bisa kita gunakan. Tentunya harus diaktifasi terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaktifasi akun belajar ID kita itu sendiri? Ibu-ibu atau bapak-bapak, silakan langsung saja ketika nanti buka di Google-nya, cari belajar.id. Nah, ketika kita sudah mengetik belajar.id, kita akan masuk ke dalam situs seperti yang tertampil di Zoom ini. Bisa terlihat ya, Bu Eva ya? Bisa, Bun, bisa. Bisa. Nah, akses resmi beragam teknologi pendidikan ini adalah akun untuk mencari akun belajar Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Bapak Ibu tinggal tekan tombol yang sebelah kanan. Kalau saya kanan, mungkin kalau di layar kiri ya. Di situ ada pilih tipe pengguna, silakan itu diklik atau dipilih. Nah, di sini awalnya. Kalau kita berada pada status tenaga kependidikan atau kepala sekolah, maka yang kita pilih adalah pendidik dan tenaga kependidikan. Sehingga nanti akun belajar Bapak Ibu, di depannya akan ada tulisan admin. Kalau kita sebagai kepala sekolah atau tenaga kependidikan. Kalau kita hanya sebagai guru, itu masih ya pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau peserta didik, jadi ada 3 level di saat kita mengaktifasi sebuah akun. Kalau level kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kita ambil yang pilihan pertama. Kalau untuk peserta didik kita, untuk mengaktifasi akun peserta didik kita, itu kita ambil yang kolom kedua, atau kita selaku dinas, kita ambil kolom yang ketiga. Setelah kita klik yang pertama ini, cari akun belajar ID. Silakan diklik. Nah, di sini akan tampil informasi pribadi di atasnya, kemudian ada NPSN. Jadi silakan Bapak Ibu ketikkan NPSN satuan lembaga tempat Bapak Ibu bekerja. Setelah Ibu ketikkan di sini, kemudian kita tinggal klik selanjutnya. Nah, misalnya di sini saya akan coba, misalnya saya akan ambil dari KBM. Atau ada rekan-rekan guru yang ada sini, ada yang belum aktif nggak akun ID-nya? Bisa kita langsung cobakan di sini, sehingga bisa kita cari. Silakan buat di kolom chat ya Bu Eva, atau raise hand kalau misalnya ada teman-teman yang akun belajarnya belum aktif atau belum ditemukan. Kita akan langsung try di sini, kita cobakan dari awal kita memasukkan MPSN, kemudian kita mencari akun kita. Ada kira-kira? Atau sudah terdaftar semua ya yang di sini? Ya, boleh Bapak Ibu, kalau ada mau Ya, coba. kalau ada kita akan langsung pandu. Lihat aktif apa tidaknya akunnya. Ada, silakan Bapak Ibu. Kita di sini ajang sharing ya, jadi silakan semuanya boleh berbicara, semuanya boleh bertanya dan saling berbagi. Kalau misalnya ada yang belum aktif akun ID-nya, kita bisa langsung cobakan hari ini juga. Ada? Atau semuanya sudah aktif ya?
Nggak ada ya Bu Eva? Ya, enggak ada sepertinya. Lanjut, Bunda. Oke, misalnya saya kita coba tes aja. Jadi punya Beva sudah aktif semua peserta apanya gurunya? Sudah. Sudah ya. Permisi Bu, Iya, Pak Abdurrahman. boleh Silakan. coba dengan sekolah saya Bu? Boleh, silakan. 10, PSN-nya 10 10 10 10 46 45. 46 45. Iya. 10 10 46 45 ya, Pak Abdurrahman ya. Oke, Ya. kita klik selanjutnya Bapak Ibu. Oke, nama lengkapnya siapa? Yang akan dicarikan ini? Nama lengkap gurunya siapa, Pak Abdurrahman? Atau Pak Abdurrahman sendiri itu? Atau yang belum aktif akunnya? Linda Sari coba Bu. Linda. Dan satu hal lagi, ketika kita ingin mencari apakah aktif atau tidaknya, nama lengkap yang tertera harus sesuai dengan data yang ada di Dapodik. Ini salah satu kendala juga kemarin teman-teman. Kenapa tidak terdeteksi? Karena namanya mungkin di Dapodik ada pakai gelar, ada yang tidak. Jadi itu akan bermasalah ketika kita akan aktivasi akun. Jadi nama memang harus disesuaikan dengan Dapodik yang kita input. Linda apa tadi Pak Abdurrahman? Linda Sari. Pakai spasi atau Spasi. spasi ya? Linda Sari. Seperti itu? Iya. Oke, tanggal lahir? 21 Agustus 21 Agustus 1987. 1987. 1987. Oke. Kita klaim selanjutnya. Nah, oke. Ya, nah ini enaknya ya. Jadi makanya saya langsung arahkan langsung ke situs ini supaya rekan-rekan guru yang ada di Zoom ini biar bisa mendapatkan jawaban terhadap akun-akun Bapak Ibu yang bermasalah atau tidak aktif. Di sini akun atas nama Linda Sari ini sudah ada Pak Abdurrahman, kita tinggal aktifkan. Di sini kita bisa melihat apakah status akun kita aktif atau tidak aktif. Nah, di sini terdeteksi bahwasanya status Ibu Linda ini belum aktif akunnya. Nah, bagaimana cara mengaktifkannya? Kita tinggal klik yang ini di bawah sini. Cerita status Anda. Ini kan belum aktif, kita tinggal aktifkan. Di paling bawah tombol yang hitam itu terlihat ya Pak Abdurrahman? Iya Bu, ya Bu. Ya, aktifkan akun itu tinggal kita klik. Nah, saran saya ada dua pilihan ketika kita akan mendapatkan untuk bisa mengetahui aktif atau tidak akun kita ini, karena dia akan langsung dikirim baik itu ke HP atau ke email pribadi. Tapi yang paling cepat biasanya aktivasi ini langsung notifikasinya langsung ke email. Itu yang paling cepat biasanya. Karena nanti ada password yang dikirimkan langsung ke email atau ke nomor HP pribadi kita. Ini mau dikirimkan ke email atau ke nomor handphone? Nomor handphone. Ke nomor handphone. Ya. Ya, karena yang paling cepat itu memang ke nomor HP ya, ke nomor handphone pribadi sehingga bisa langsung ada notifikasi dan bisa kita ketahui passwordnya dan bisa langsung diaktifkan. Ini saya akan klik ya Pak Abdurrahman ya untuk ke handphone pribadi. Ya. Pilih bagaimana Anda ingin menerima akun belajar. Kirim ke nomor akun pribadi. Oke. Apa gitu Mbak? Kok yang di situ? Nomor handphone hubungi operator sekolah untuk ganti nomor handphone. Oke. Ini sudah ya Pak Abdurrahman? Ya Bu, ya Bu. Nah, akun belajar ID-nya sudah terkirim ke HP yang bersangkutan. Ke HP Ibu Linda tadi ya, Ibu Linda Sari. Jadi silakan Pak Abdurrahman langsung kontak beliau. Tolong dicek status atau SMS yang ada di
HP beliau. Karena biasanya kalau untuk ke HP biasanya itu langsung aktivasinya. Istilahnya tidak menunggu terlalu lama, tapi by email itu memang memakan waktu biasanya. Seperti itu yang kami lakukan. Itu Jadi via ini SMS apa via WA, Bu? oh bukan ke SMS. Nah, maksudnya ke notifikasi SMS, Pak. Iya, ya, Bu. Ya. Ya, SMS. Pesan. Nah, nanti pesan ini akan terkoneksi ke HP Bu Lindasari. Nah, nanti di sana ada password yang diberikan oleh kementerian, oleh sistem. Nah, dengan password itu, Ibu Lindasari sudah bisa mendaftar di IKM, sudah bisa aktivasi. Karena akunnya di sini sudah aktif, sudah kita aktifkan. Bisa dipahami ya Pak Abdurrahman ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Nah, jadi langkah awal rekan-rekan ketika kita ingin mengaktifasi akun kita, di sini awalnya. Nah, kebanyakan kemarin yang bermasalah itu adalah akunnya memang belum dijamah. Akunnya belum diaktifasi. Nah, cara mengaktifasi akun tadi seperti yang saya paparkan sebentar ini, caranya Bapak Ibu tinggal masuk ke akun belajar ID-nya, kemudian nanti akan diarahkan oleh sistem, masukkan MPSN lembaganya, kemudian masukkan nama lengkap sesuai dengan data yang ada di Dapodik, tanggal lahirnya sesuaikan, kemudian klik lanjutkan, kemudian akan terbaca oleh sistem apakah akunnya akan diaktifkan atau tidak. Karena nanti akan tercatat langsung di sistem bahwasanya akun atas nama seperti tadi Lindasari, ini dia akun belajar ID-nya. Nah, belum aktif, silakan diaktifasi. Aktivasinya tinggal kita tombol tekan tombol yang paling bawah yang hitam tadi, aktifkan akun. Nah, kita tinggal klik itu saja. Setelah itu nanti kita akan diminta notifikasinya mau kemana. Kita diberikan pilihan apakah by handphone atau ke email. Tapi biasanya yang paling cepat notifikasinya itu memang via handphone. Nah, kalau pengalaman saya yang kemarin-kemarin, teman-teman memang lebih cepat di handphone masuknya notifikasi ketimbang ke email. Nah, kalau sudah masuk, silakan nanti email yang masuk atau pesan yang masuk di dalam SMS itu ada kode password yang diberikan oleh sistem itu sendiri. Nah, kode password itulah yang Bapak Ibu gunakan nanti dalam mendaftar ke IKM. Nah, itu dasarnya awalnya. Nah, kalau Ibu sudah aktif, Bapak sudah aktif akun belajarnya, silakan akun itu yang digunakan nanti di saat mendaftar ke IKM itu sendiri. Oke, saya stop ya. Sampai sini berarti alhamdulillah ya. Ini punya Bu Lindasari, silakan nanti dikontak beliau, akunnya sudah bisa dipergunakan untuk mendaftar ke IKM. Oke. Oke. Bunda, ini ada satu lagi dari Ibu Delta Belianda. Mohon bantuannya Bu Yosra untuk melihatkan MPSN-nya atas nama Nelly Dawarni, SPD. Lihatkan akunnya apakah aktif atau tidak aktif. Oke. Berarti kita masuk lagi ya Bunda ya ke akun belajar tadi. Tadi sudah saya stop ya? Stop share ya Mbak Eva ya? Iya, nggak kelihatan lagi. Oh, udah nggak kelihatan lagi, oke. Berarti kita masuk kembali. Baik, dari Ibu, siapa Bu Eva? Ibu Delta. Ibu Delta, oke Bu Delta. Atas nama. Sebentar, kita buka dulu akun belajar ID-nya tadi. Karena kita akan langsung pandu. Lewat sini kalau bisa Ibu Delta boleh dibuka ya mic-nya sehingga bisa langsung nanti. Maaf Bu Yosra. Iya, Ibu. Ini Ibu kenal di HP namanya Delta Belianda, sebenarnya Yusuf. Mana nih wajah ibunya? Benarnya dibuka apa? lah wajahnya. Biar kita sama-sama lihat nanti ketemu di mana gitu kan. Ibu Melta dari mana? Dari 50 kota, dari Andayani. Oh, dari 50 kota. Bu Ida ya. Ya, Wita. Oke, Bu. Orang kampung mah. Oke. Jadi langkahnya tadi Bu Melta sudah lihat ya. Bu Ida, Jadi kita Bu Ida. masuk ke akun belajar ID.
Bunda Ida nih ya. Beda teratai. Oh, alah, Bunda Denai kiranya. Beda teratai. Bunda, jadi Iya. Bunda sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan kita ketemu lagi? Pan. Kita ketemu lagi. Iya. Iya, itulah udah kangen juga nih sama Bunda Ida. Ya. Bunda Ida nih bagus suaranya nih Bu Eva kalau nyanyi. Iya betul. Orang juga masih muda. Oke, Bunda Ida. Jadi untuk mengetahui aktif atau tidak aktifnya sebuah akun, kita langsung aja masuk ke situs resminya yaitu akun belajar.id. Nanti kita akan diarahkan oleh sistem itu sendiri. Di sini ada pilih tipe pengguna. Kalau dia pendidik dan tenaga kependidikan, maka kita pakai yang bagian atas. Seperti ini. Kemudian kita klik cari akun belajar ID. Kita masukkan MPSN-nya berapa Bunda Ida? P29. P29 64 64 809. 8 Bunda Ida? Iya. 809. Oke. P29648809. Oke. Oke. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Kemudian kita masukkan nama lengkapnya siapa Bunda Ida? Nelida Warni SPD. Nelida Warni. Warni SPD. Di Dapodik memang pakai gelar Bunda? Ya, pakai SPD. Pakai gelar ya. SPD. Tapi nanti ini udah ada kebijakan nih Bunda Ida. Ya. Di Dapodik nanti tidak usah dicantumkan lagi gelar. Ini kebijakan yang baru yang Dapodik sekarang. Katanya tidak dicantumkan lagi gelar. Tidak usah dimempo. Tanggal lahirnya Bunda Ida? 26 Juli 26 Juli 1997. 1997. Oke. Kemudian kita tekan tombol selanjutnya. Kami belum menemukan akun belajar.id Anda. Nah, ini kendala. Ya, jadi ada beberapa kendala. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama tadi seperti yang saya bilang, terkadang nama yang tercantum di Dapodik tidak sesuai dengan yang kita ketikkan di sini. Ini sudah benar namanya seperti ini Bunda Ida, kan bisa lihat ya di Zoom. Iya, kita lihat. Atau kita coba hilangkan SPD-nya. Nah, ya itu makanya kata saya di Dapodiknya apa gitu. Ini Melida Warninya memang satu spasi. Ya, Nelida Warni, bukan Oh, nah N. Kan salah kan? N dengan N. N ya. Oke. Ya, N. N. Kita ulang lagi. Ya. Berapa tadi? P9. Nelida Warni. Bukan NPSN-nya tadi mendadak P 9 64 964 809 09. Ya. 964 P29. Oh, 29 sayang Bunda. Pakai P ya, Bun? Iya, ada P-nya. Iya. Ya. Ada P29 6 64 8 809. Oh, 809 bukan 8909 ya. 809. 809. Oke. Selanjutnya siapa tadi? N ya, bukan M ya? N. Nelly N dengan N. N ya. Iya. Nelida Warni. Warni, Nelida ya. N ya, bukan M ya. Bukan M. Nelida Warni. Iya. Kita coba nggak pakai nggak pakai tanpa gelar. 26 tadi ya Bunda? Iya. 26 Juli. 26 bulan Juli 2000. 19. kok 2000? 1997.
1997. 7. 1997. Tuh. Ya, 26 Juli 1997. Kita klik selanjutnya. Nah, ini masih belum nih, Bunda. Ya. Bisa kembali data akun belajar pendidikan nama lengkap. Oh, pakai Nelida SPD Warman. lagi, Bun. Tadi pakai SPD. Oh ya, tadi pakai SPD ya, Bun ya. Kita Hmm. coba lagi, kita mundur lagi. Pendidik dan tenaga kependidikan. Ini dia kalau memang tidak cocok, nah kendalanya dia tidak akan ditemukan. Iya. 6 EP 29 64809. 809 P29 Nelida Warni, SPD. Warni, Nelida Warni SPD, Nelida Nelitsa ini, Nelida Warni, tanggal 26 tanggal 26 bulan Juli tadi ya, 1997 ya. 1997. Bismillahirrahmanirrahim. Memang enggak juga nih, Bunda. Belum. Jadi kalau memang seperti ini kendalanya, Bunda, pertama memang kadang-kadang memang ada nama yang tidak cocok dengan data di Dapodik, itu pertama. Kemudian memang ada juga beberapa kendala yang seperti ini. Jadi caranya kita di sini ada butuh bantuan. Iya. Nah, di sini nih butuh bantuan, kita tinggal klik di sini, nanti bisa minta bantuan kepada pusat bantuan. Iya. Oke. Nah, Oke. jadi nanti cara di sini oke. Bun, Jadi memang Bunda. ada beberapa kendala. Iya, Bunda, ini Riri. sedikit Bunda, Bun, Riri. coba diklik yang di atas yang untuk admin, yang tadi balik ke halaman utama tadi. Kita balik lagi, oke. Ya. Untuk Untuk admin, admin sekolah itu klik. Nah, Di situ ada ajukan. ajukan akun peserta didik dan masuk ke portal admin. Jadi masuk ke portal admin itu juga bisa untuk ngecek DTK. Oke, coba masuk, Bun. Ini. Oke, kita coba ya. Jadi kita coba masuk ke portal adminnya, masuk dengan, tapi ini masuk dengan akun belajar ID loh, Bun. Iya, yang admin, yang kepala sekolah punya. Oh ya, punya. Berarti punya Bunda Ida nih, Bunda Ida. Iya. Bu Ida punya nggak? Punya. Udah Itu aktif kepala ya? sekolahnya. Yusnita itu. Bu Yusnita Handayani itu. Iya, Bu Yusnita kita, Bu Yusnita Handayani. Kita udah punya. Kita udah punya. Tutor kita banyak yang belum. Nah, ya. Berarti nanti bisa juga dari akun adminnya ya, Bu Riri ya. Untuk mengecek sudah ada atau belum akunnya ada di sana. Kalau belum nanti sinkronkan Dapodiknya lagi. Kemudian baru kebutuh bantuan. Iya, oke. Makasih Jadi semuanya ibu-ibuku. Bu Ida. Bunda Ida, sehat selalu. Oke, Bunda, ini ada lagi dari Bu Rika Vidyayani. Maaf, Bu, tanya kalau di akun belajar ID Kapta tidak valid. Di chatnya ada, Bun? Abs mana nih? Mohon di-slide. Itu di Pertanyaan di refresh chat aja. ada. Refresh atau tekan F5 di komputer. Maaf Bu, tanya kalau di akun belajar ID CAPTCHA tidak valid. Nah, gimana nih Bu Riri? CAPTCHA-nya tidak valid katanya Bu Riri. Itu di refresh Bun. Refresh F5. Atau kalau enggak refresh tekan F5 di F5, komputer. ya. Nah. Ya, nggak apa-apa berulang Bu Rika. Tadi kadang-kadang mungkin komputernya lelah, butuh di refresh dulu ya, di refresh dulu, nanti dicoba lagi masuk. Nanti biasanya kan muncul lagi itu, coba masukkan lagi. Ya, atau cara lainnya ganti browser.
Iya, Ya, bisa karena juga. pada waktu Cara tertentu kedua. nggak mau dia browser ini ganti Benar-benar. Iya, benar itu Bu Riri. Kadang-kadang dia nggak mau di Mozilla, di Chrome bisa. Kadang dia nggak bisa di Chrome, di Mozilla bisa. Itu sering juga kendala ya Bu Eva ya. Sama Iya, kayak betul, kita betul. ini Sispena ya. Iya, betul. Ah, Oke, Bu Jadi Rika, bisa juga. udah ya. Refresh ya, kemudian ganti browser. Kalau nggak juga bisa masuk, kalau nggak juga bisa masuk, kaptanya diulang-ulang aja sampai bisa. Iya. Kemudian ada lagi pertanyaan, sudah Bu apa ya? Bu Dah. Rika ya, oke terima kasih ya. Oke. Kemudian ada lagi Bunda di chat, ada pertanyaan dari Ibu Ulfa Hartinah ya. iya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya bagaimana dengan password akun belajar ID yang tiba-tiba tidak valid padahal tidak pernah ganti password maupun reset. Terima kasih Bu. Nah, kalau ada kejadian seperti ini Bu Ulfa masukkan aja kembali. Seperti langkahnya sama seperti yang tadi, saya pernah juga kejadian kayak gitu. Jadi kita masuk lagi ke langkah yang tadi di akun belajar ID, masukkan kembali NPSN-nya, kemudian aktivasi kembali akunnya, minta kirimkan ulang kembali. Biasanya kalau misalnya ada kirim ulang, nanti kan ada password lagi yang diberikan oleh sistem. Coba masuk dengan password yang diberikan itu. Baik, Bu. Bu Ulfa? Ya, Bu. Ya, kalau memang ada terkendala seperti itu, karena kemarin saya pernah juga cobakan seperti itu. Malah ada yang lupa katanya passwordnya nggak sempat disimpan kemarin gitu kan. Jadi caranya masuk lagi ke akun belajar ID-nya, mulai lagi dari awal langkahnya, masukkan MPSN, kemudian masukkan nama lengkap, sampai yang seperti tadi tahapannya, kemudian aktivasi akun, nanti minta kirim apakah ke HP atau ke email, nanti lihat notifikasinya. Nanti kan ada diberikan lagi password dari sistem, pakai password yang itu. Oh gitu, Bu. Berarti Iya. kita dari awal masalahnya di instansi yang sama, tapi kan ada 4 orang. Cuman yang bermasalah cuma 1 akun. Ini bergema apa agak suaranya. Ya, Bu. Ulang lagi Bu. Ulfa. Di instansi kita kan ada 40 kan, Bu. Jadi dari kita berapa cuma 1 akun yang memang bermasalah gitu. Padahal kita nggak pernah ganti akun. Ini apanya soundnya ya kayaknya Bu Eva ya, agak apa terganggu. Iya, Bu. Ini Ulfa izin juga nggak bisa tampilkan wajah karena berhubung laptopnya kameranya rusak. Iya. Enggak maksudnya soundnya rada terganggu dari Martivirara. Martivirara hidup nih apa ya? Jadi kayaknya gini Bu, dari 40 GTK ada 1 yang bermasalah gitu. Seperti itu ya Bu ya? Iya, di antara 4 ada 1 yang bermasalah, akun passwordnya tidak valid. Yang 3 valid, dia ada 4 gurunya di sana. Oh. Itu bisa diganti sendiri, ganti password, atau dari kepala sekolah. Jadi dari apa ya, dari Google adminnya, admin workspace, masuk ke situ dan ganti password pakai akun kepala sekolah. Nanti cari aja di akun kepala sekolah itu kan ada yang titik-titik banyak di kanan atas itu. Nah, cari yang logonya segi 6. Klik di situ. Iya. Dan ganti password dari situ. Kita coba dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, Bu Ulfa, sama. Oke, Bunda, masih ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya di sesi terakhir ini? Nah, mungkin ada 1 tips lagi ya Bu Eva ya, karena kejadian kita kemarin di saat gelombang pertama daftar IKM, kenapa kok nanti kan keluar listnya dari kementerian siapa-siapa yang sudah masuk di IKM. Ini pengalaman saya juga ini kemarin. Kenapa kok saya sudah ngisi sampai topik gitu kan, tapi ternyata kok di sistemnya tetap tidak terbaca nama lembaga saya.
ini kejadiannya kenapa gitu. Padahal saya sudah warwiri sampai tengah malam itu membuat sampai selesaikan satu topik, kemudian buat sampai ke aksi nyata. Tetapi di list yang ditampilkan oleh kementerian, nama lembaga saya tetap tidak tercatat. Tapi mudah-mudahan di gelombang kedua tidak terjadi lagi hal seperti ini, karena ini memang pengalaman yang waktu di gelombang pertama, Bu Eva, kejadiannya ternyata seperti yang tadi, dari beberapa akun yang ada di satuan pendidikan kita, ternyata tidak seluruh akun yang terdeteksi oleh kementerian itu sendiri. Nah, ini memang ada ini. Jadi kejadiannya di saya sendiri, di PKBM saya gitu kan. Jadi ketika masuk, akhirnya seluruh tutor saya suruh aktivasi akun, masuk semuanya ke dalam IKM gitu kan. Sehingga bisa mendeteksi dari beberapa akun yang masuk ini kira-kira akun siapa yang terbaca oleh sistem. Ternyata memang salah satu tutor saya yang terbaca oleh sistem, bukan akun saya. Nah, jadi kemarin padahal saya sebagai kepala sekolah nginduk di lembaga, itu saya berpikir akan terbaca oleh sistem gitu. Ternyata tidak. Yang dibaca oleh sistem ternyata akun dari salah satu tutor yang ada di PKBM saya. Jadi ada juga kejadian seperti itu. Kemudian tips yang kedua, lakukan di pelatihan mandiri dulu ya Bu Eva ya. Selesaikan topik. Jadi memang cermati videonya, tahapannya masing-masing di satu topik itu ada beberapa modul. Nah, silakan itu dibuka, tonton videonya, boleh di skip-skip. Ya, Bu Eva ya. Asal dapat menjawab pertanyaan. Boleh di skip asal dapat menjawab pertanyaan. Asal dapat menjawab pertanyaan ya. Silakan di skip. Intinya Ibu paham dengan tutorial yang ada di masing-masing topik yang ada di dalam PMM itu sendiri. Selesaikan sampai satu topik sampai ke aksi karya nyata. Kalau sudah sampai ke aksi karya nyata, itu biasanya satu topik itu sudah listnya akan biru ya. Biru apa hijau ya Bu Eva ya? Hijau, hijau. Hijau ya. Nah, listnya akan hijau sehingga akan terbaca oleh sistem bahwasanya lembaga kita sudah lulus. Nah, itu pengalaman juga bagi teman-teman nanti yang akan yang sedang mendaftar di IKM gelombang kedua. Jadi manfaatkan PMM-nya, silakan dibuka fitur masing-masingnya. Intinya setelah Anda masuk ke dalam IKM, maka masuklah ke dalam PMM-nya. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini kan adalah salah satu komunitas yang ada di dalam yang didaftarkan di dalam PMM itu sendiri. Jadi silakan langkah demi langkah dibuka masing-masing fitur yang ada di dalam PMM, kemudian lakukan pelatihan mandirinya. Sekurang-kurangnya untuk satu topik itu selesaikan terlebih dahulu sampai ke aksi nyata ya Bu Eva ya. Iya. Nah, sehingga nanti sedikit tambahan Bunda, ya, masuk ke PMM itu berbagai materi, berbagai pelatihan juga ada di sana. Jadi untuk menambah-nambah ilmu kita masuk ke PMM itu di waktu-waktu senggang kita masuk ke sana juga bisa ya Bunda ya. Karena kalau fokus ke sana pekerjaan lain terganggu. Karena di dalam PMM itu kita tidak cukup waktu untuk belajarnya. Benar. Saya sampai sekarang belum kelar-kelar nih. Enggak cukup waktu kita masuk ke situ. Jadi salah satu pembelajaran yang sangat bermanfaat sekali di PMM ini. Nah, oke Bunda, masih ada? Kalau nggak ada kita tutup lagi Bunda. Iya, oke. Oke Bapak. Ringkasan sedikit aja tadi udah ya Bunda ya. Iya. Silakan Eva. Ya. Oke Bapak Ibu, kita sudah mendengar materi dari Bunda Yosra Dini dari jam 2, sekarang sudah hampir jam 4, lebih kurang 2 jam. Terima kasih banyak atas masukan, atas pertanyaan dan juga jawaban-jawaban yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang penting kita semangat untuk IKM ini ke depannya. Kita bukan paksaan, tapi kalau kita tidak lakukan kita akan tertinggal. Benar. Intinya di situ. Jadi lakukanlah IKM ini perlahan-perlahan sampai kita mencapai tujuan yang sebenarnya nantinya. Karena IKM ini adalah salah satu pembelajaran yang harus dilakukan sekarang ini. Kemudian terima kasih Bu Riri yang sudah memfasilitasi Zoom kita ini. Dan terima kasih Bunda Yosra, mudah-mudahan sehat selalu kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang datang dari Sulawesi, Maluku Utara, Bengkulu dan juga Aceh dan wilayah Sumatera Barat. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita di 2 jam ini.
Saya sebagai moderator mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan janggal dan kekurangan yang saya lakukan. Baiklah, saya akhiri dengan bacakan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.